Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah bab 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tragedi gempa bumi yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2008 yang mengguncang Wenchuan, Tiongkok, menyisakan satu kisah mengharukan. Wu Jiafang, seorang pegawai restoran, menemukan jenazah istrinya, Shi Huaqing, di belakang reruntuhan restoran di mana dia bekerja. Tentu saja ini membuat air matanya tidak terbendung lagi. Namun dia tetap sabar menunggu bantuan datang untuk membawa pulang jenazah istrinya. Ternyata setelah lama menunggu, bantuan tidak kunjung tiba. Wu pun menggunakan tali kain merah untuk mengikatkan istrinya ke punggungnya. Lalu dia naik sepeda motor dan dengan perlahan membawa mayat istrinya ke rumah yang berjarak 4 kilometer. Saat itu saya tidak berani menangis lagi karena takut mata saya kabur nanti terjadi kecelakaan, sehingga dia akan menderita lagi, katanya. Adegan ini mengharukan banyak orang dan dia disebut sebagai suami yang paling berperasaan dalam gempa. Sesampainya di rumah, Wu pun langsung menguburkan jenazah istrinya di samping rumahnya. Dia kemudian membuat tenda menemani istrinya yang sudah meninggal. Selama 100 hari masa berkabung itu, dia hanya makan 1 kali sehari. Istri saya tidak pernah meninggalkan saya ketika saya sedang menderita. Saya merasa berhutang budi kepadanya, katanya. Ternyata apa yang dilakukannya ini menjadi buah bibir masyarakat dan sudah pasti sampai ke telinga banyak orang. Bukan hanya itu, cerita itu menyentuh hati perempuan-perempuan. Tidak berapa lama kemudian, 16 perempuan menulis surat kepadanya dan menyatakan diri ingin menjadi pendamping hidupnya. Tanggal 16 Oktober 2008, seorang wanita di Shenzhen yang bernama Liu Rurong juga meneleponnya. Dalam 2 minggu mereka berkomunikasi jarak jauh setiap hari. Tanggal 9 November 2008, mereka bertemu dan merasa cocok. Sekalipun bukan perkara mudah bagi Wu, tetapi kemudian dia memutuskan untuk menerima Liu untuk menjadi pendamping hidupnya. Wu berkata, dia jatuh cinta sama saya karena tersentuh akan kasih sayang saya terhadap istri saya terdahulu, dan juga karena dia menaruh belas kasih ke saya sebagai korban gempa. Saya tidak memiliki apa-apa, namun dia mau menikah dengan saya tanpa syarat. Karena itulah saya mencintainya. Hal senada dikatakan oleh Liu. Dia adalah seorang petani biasa, pria yang ramah. Kesederhanaannya menyentuh saya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketulusan cinta seseorang kepada pasangannya tidak diukur dari seberapa banyak harta yang bisa dia berikan, tetapi dari seberapa keras usaha untuk melindungi, merawat, mendampingi, dan memerhatikan pasangannya. Akan sangat mudah untuk memerhatikan pasangan ketika sehat dan banyak harta, tetapi tidak mudah ketika pasangan dalam keadaan menderita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tanamkan dalam diri kita cinta yang tulus, sehingga apapun keadaan pasangan kita, kita tetap menunjukkan cinta itu dalam tindakan nyata. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berikanlah aku hati yang sanggup mengasihi pasanganku dengan tulus dan terwujud di dalam tindakan nyata. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.